Pengecekan status penerima PIP Part 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Jadi di video kali ini kembali kita akan melakukan pengecekan status penerima PIP. Tetapi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di channel gue Rahman. Dan teman-teman yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman, saya ucapkan selamat bergabung kembali. Tetapi sebelum kita terlalu jauh, saya ingatkan kembali teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pengecekan kita pada hari ini. Oke, kita langsung saja lanjut untuk melakukan pengecekan hari ini. Tetapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah menantikan pengecekan-pengecekan setiap harinya di channel gue Rahman ini. Nah, teman-teman yang belum dicek siapa saja nih, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf nih untuk teman-teman yang banyak komen, Bang, kenapa saya belum dicek? Jadi teman-teman, karena banyak sekali yang ngisi form, jadi kita akan cek secara keseluruhan. Jadi teman-teman silahkan dinantikan namanya dicek kira-kira di video yang keberapa, jangan lupa dinonton ya. Oke, kita langsung saja. Untuk teman-teman yang ingin dicek juga silahkan isikan data teman-teman di link yang ada di sini atau klik langsung yang ada di deskripsi video. Oke, kita langsung saja untuk melakukan pengecekan hari ini. Baik teman-teman, kembali kita melakukan pengecekan pada hari ini. Jadi teman-teman yang belum dicek jangan berkecil hati karena kita akan cek secara bertahap. Jadi nantikan update-nya setiap hari. Oke, kita langsung saja lanjut untuk melakukan pengecekan pada siswa yang pertama. Yang pertama ada Anggi Nitami, salah satu siswa SD negeri dari Provinsi Jambi. Jadi untuk statusnya saat ini masih nominasi 2021, kemudian pemberiannya sudah 2025. Oke, kita langsung geser ke bawah teman-teman. Jadi saat ini untuk Anggi Nitami statusnya sudah masuk ya dananya sejak tanggal 15 Juli 2025. Jadi untuk orang tua dari Anggi Nitami, karena anak ini masih SD kelas 5 teman-teman, jadi harus dicek ke bank penyalur untuk memastikan apakah dananya sudah masuk atau tidak. Jadi orang tuanya bisa langsung ke bank ya untuk melakukan pengecekan sekaligus pencairan. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut ada Naila Sari dari Provinsi Banten. Jadi untuk statusnya saat ini masih duduk di bangku SD kelas 4, tetapi faktanya untuk Naila Sari ini sedang duduk di bangku SMP kelas 2 atau kelas 8 teman-teman. Jadi untuk orang tuanya dari Naila Sari bisa mengusulkan ya ke operator sekolahnya sebelum tanggal 31 Agustus 2025 agar anaknya bisa dapat bantuan PIP tahun ini. Oke, kita langsung geser ke bawah untuk memperlihatkan tahun berapa sih Naila Sari ini terakhir dapat bantuan PIP. Bisa diperhatikan teman-teman di sini untuk Naila Sari terakhir dapat bantuan PIP di tahun 2022 tahap 7. Jadi tanggal 8 Maret 2022. Jadi bisa dibayangkan 2022 ke 2023 sampai dengan 2025 itu tidak dapat lagi. Kenapa? Karena tidak lagi usulkan oleh satuan pendidikannya. Jadi untuk orang tua dari Naila Sari agar anaknya bisa dapat, jangan lupa hubungi operator sekolahnya di centang layak PIP agar bisa dapat bantuan PIP tahun 2025 ini. Dan harus diketahui bahwasannya Naila Sari ini pemilik KIP digital, yang artinya bisa dapat bantuan PIP langsung ketika dicentang layak PIP oleh satuan pendidikannya.
Ini dia teman-teman KIP digital atau Kartu Indonesia Pintar dari Naila Sari. Jadi untuk orang tuanya ketika ingin mengusulkan diri anaknya, jangan lupa disertakan KIP digital ini ke operator sekolahnya biar langsung diinput kenapa layak PIP karena pemegang Kartu Indonesia Pintar. Oke, jadi teman-teman juga bisa ya melakukan hal yang sama ketika ingin anaknya dapat bantuan PIP tahun 2025 ini sebelum tanggal 31 Desember batas akhir pengusulan PIP fase 2 tahun ini. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut, ada Muhammad Kiran Al-Rizki, merupakan siswa SMP negeri dari Provinsi Lampung. Jadi untuk statusnya saat ini sudah pemberian 2025, kemudian untuk KIP-nya 2021. Oke, kita langsung geser ke bawah untuk memperlihatkan SK pemberiannya tahun 2025. Bisa diperhatikan teman-teman, di sini sudah ada SK pemberian 2025 dan tanggal pencairannya sudah masuk tanggal 17 Juli 2025. Jadi untuk Muhammad Kiran Al-Rizki maupun orang tuanya bisa cek ke bank untuk memastikan apakah saldonya sudah masuk atau tidak. Oke, jadi teman-teman yang lainnya juga ketika sudah ada tanggal pencairan seperti ini bisa langsung dicek ke bank penyalur ya. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut, ada Ilyas Ansyari Syalihuddin dari SMA Negeri di Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk statusnya saat ini merupakan nominasi 2023 waktu kelas 10. Jadi sekarang sudah kelas 12, yang artinya untuk kelas 11-nya belum dapat PIP. Untuk Ilyas Ansyari Salihuddin sepertinya tidak lagi diusulkan di tahun 2024. Kenapa? Karena ini sudah 2025 tetapi dana PIP-nya untuk kelas 11 belum masuk. Selain itu untuk data pencairannya yang terakhir masih juga 2023. Padahal untuk Ilyas ini sudah dapat PIP dari SD, kemudian SMP, kemudian SMA di kelas awal atau kelas 10, sekarang di kelas 11-12 itu tidak dapat bantuan PIP karena tidak dicentang layak PIP. Kenapa? Seandainya Ilyas ini dicentang layak PIP oleh satuan pendidikannya, maka akan tetap dapat di kelas 11. Oke, kita geser ke bawah untuk memperlihatkan ke teman-teman tahun pemberiannya yang terakhir. Bisa diperhatikan di sini untuk pemberian pertama dan terakhirnya untuk SMA yaitu SK tahap 240 tahun 2023 yang cair 8 Desember 2023. Jadi di tahun berikutnya 2024 untuk kelas 11 belum ada, kemudian sekarang sudah kelas 12 yang artinya tidak diusulkan oleh satuan pendidikannya. Jadi untuk Ilyas bisa menghadap ke operator sekolahnya minta dicentang layak PIP agar masih bisa dapat tahun 2025 ini. Tetapi fenomenanya di siswa SMA apalagi ya, biasanya ada kuota tersendiri untuk sekolah menengah atas sehingga akan diganti penerimanya setiap tahun. Contoh tahun ini Ilyas dapat, tahun berikutnya ada siswa yang lainnya lagi yang akan diusulkan. Tetapi ada baiknya satuan pendidikan mengusulkan keseluruhan, yang memfilter layak tidaknya kita serahkan ke pusat. Oke, kita lanjut ya ke siswa yang berikutnya. Lanjut, ada Eva Rukmana, salah satu siswa SD negeri dari Sulawesi Tenggara. Jadi dia dari Sultra yang saat ini duduk di bangku SMP kelas 1 yang statusnya tahun 2025 adalah pemberian kelas akhir 2025. Jadi untuk orang tuanya, orang tua dari Eva Rukmana bisa ke bank penyalur di BRI untuk melakukan pengecekan apakah saldonya sudah masuk atau tidak karena SK-nya sudah terbit. Oke, kita langsung geser ke bawah. Bisa diperhatikan untuk SK-nya itu tahap 1 tahun 2025 yang cair 1 April 2025. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut, ada Jenny Wulandari dari salah satu siswa
SMK kelas 10 tahun 2025. Jadi statusnya saat ini masih SMP ya. Jadi Jenny ini dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi untuk Jenny agar bisa dapat dari SMK-nya maka harus mengusulkan diri sebelum tanggal 31 Agustus 2025. Jadi ini tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, sebelum tanggal 31 teman-teman bisa mengusulkan diri ke operator sekolahnya agar datanya masuk sebagai calon penerima PIP tahun 2025. Jadi ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman yang lainnya ya. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut, ada Fuza Kamila dari salah satu siswa SD dari Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk statusnya saat ini sudah penyaluran atau pemberian 2025. Jadi untuk orang tua dari Fuza Kamila bisa ke Bank BRI untuk mengecek apakah saldonya sudah masuk atau tidak. Untuk SK-nya ini dia tahap 32 tahun 2025 yang sudah masuk 15 Juli 2025. Jadi untuk orang tua siswa jangan lupa sering-sering dicek ya bantuan anaknya agar bisa digunakan dengan baik. Itu dia teman-teman hasil pengecekan kita hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kembali saya tekankan, jangan lupa teman-teman tuliskan di kolom komentar jika ada pertanyaannya. Dan teman-teman jangan lupa bantu klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman kita yang mengetahui informasinya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.